Terima kasih, Nicholas. Kau selalu memberikan apapun yang aku inginkan. Itu adalah bukti bahwa aku sangat mencintaimu, Pasenka. Jika kau benar-benar mencintaiku, kenapa kau tidak memberikanku seluruh hidupku? Kau harus bersabar. Ini belum waktunya, manis. Ingat, jangan terlalu lama, atau aku akan berubah pikiran. Tenang saja, Pasenka. Sebentar lagi kau akan keluar dari apartemen kecil ini dan tinggal bersama aku, sayang. Bagaimana dengan istrimu? Kenapa kau tidak menjawab? Sudahlah, Pasenka. Aku hanya ingin menikmati ketenangan ini. Kau selalu menghindar. Aku semakin tidak tahu bagaimana sebenarnya perasaanmu padaku. Semuanya jangan terlalu kau pikirkan. Yang terpenting adalah aku sangat mencintaimu, sayang. Sejak awal, kau memang selalu berubah-ubah. Aku semakin tidak memahamimu. Semua orang berubah, Pasenka. Aku berubah. Kau juga berubah, sayang. Bukan itu maksudku. Tetapi kau sangat misterius. Terlalu banyak yang kau sembunyikan dariku. Apakah menurutmu biasanya ini cocok untukku? Iya, Pasenka. Kau selalu cantik dan perhiasan. Ataupun tanpa perhiasan, sayang. Jawabanmu selalu seperti itu. Seolah-olah aku ratu bagimu. Tetapi sebenarnya, aku hanyalah selir bagimu. Kau terlalu berlebihan, sayang. Tetapi aku selalu merasa kekurangan. Kau mau minum? Tidak perlu. Biasanya kau datang hanya untuk minum. Aku selalu datang karena aku merindukanmu, sayang. Kau berbicara seperti orang yang mabuk. Ini, minumlah terlebih dahulu. Sepertinya kau sedang berbeban pikiran. Kau menganalisisku seperti detektif, Pasenka. Dan kau menyembunyikan sesuatu seperti pemburu. Apakah kau bahagia dengan semua perhiasan itu? Apakah aku tampak bahagia? Aku serius. Aku juga serius. Aku tidak bahagia jika diberi perhiasan. Aku bahagia jika dianggap sebagai perhiasan. Tetapi kau adalah perhiasanku, sayang. Tapi aku tidak berharga bagimu. Kau sangat berharga bagiku, Aku Pasenka. tidak merasakannya. Semua perhiasan itu. Tidakkah kau merasakan? Aku memberikan segalanya untukmu. Karena kau sangat berharga bagiku, sayang. Semuanya selalu kau ukur dengan perhiasan. Kau tidak percaya kepadaku. Aku percaya bahwa kau mencintaiku. Tetapi aku juga percaya bahwa kau tidak jujur pada perasaanmu. Aku melakukan semua ini untukmu, Pasenka. Dan kau menyebutnya sebagai perasaan cinta. Bukankah itu
itu hanya semacam obsesi hilang saja. Apa maksudmu? Kau tidak mencintaiku kalau kau. Kau hanya kesepian. Dan kau datang sini karena kau butuh hiburan. Apakah seluruh yang telah kuberikan padamu belum juga bisa membuatmu puas? Perhiasan ini yang kau maksud. Itu bukan barang murahan, Pasenka. Banyak hal yang telah kuperjuangkan hanya untuk bisa membuatmu bahagia, Pasenka. Jadi di matamu, aku sudah gila perhiasan. Tetapi kau menyukainya, Iya, sayang. benar. Aku menyukai perhiasan. Tetapi membenci diriku sendiri. Sudahlah, Pasenka. Semuanya jangan terlalu kau pikirkan. Lebih baik kita minum. Dan menikmati semua kebahagiaan ini, sayang. Kau benar. Setidaknya aku memiliki banyak perhiasan. Kau dengar itu? Ya, aku dengar, Pasenka. Sepertinya ada tamu. Aku akan membukakan pintu. Tunggu, Pasenka. Biarkan aku saja yang membukanya. Gawat. Gawat, Pasenka. Siapa? Istriku. Ada istriku datang kemari. Lalu, Aku harus bersembunyi sekarang. bukankah semuanya sudah terlambat? Jika dia menemukan tempat ini, pasti dia sudah tahu bahwa kau ada di sini. Itu tidak penting sekarang. Sekarang aku harus pergi untuk bersembunyi. Kau tidak tertarik untuk memperlihatkan kepada istri bahwa kau bahagia bersamaku. Ini belum waktunya, sayang. Baiklah. Bersembunyilah di kamar. Aku akan memanggilmu ketika dia sudah pergi. Baik, Pasenka. Siapa? Permisi. Jadi ini tempat tidak begitu luas, tetapi juga tidak terlalu kurang. Selamat datang, Nyonya. Ada keperluan apa ya? Nyonya datang kemari. Sepertinya kita tidak saling mengenal. Kau yang tidak mengenalku, tetapi aku sangat mengenal. Aku tahu pekerjaan, tempat tinggal, gaya hidup, dan seluruh kebiasaan. Sepertinya kita tidak perlu basa-basi lagi. Aku juga sudah mengenal Nyonya. Selamat datang di kediaman. Silakan duduk. Aku merasa terhormat bisa diterima di apartemenmu ini. Ini tidak terlalu buruk, tetapi lebih sederhana dari apa yang kau bayangkan. Aku hanya tinggal sendiri di sini. Ya, apartemen ini sudah cukup bagiku. Benar. Sepertinya kau lebih tertarik untuk mengumpulkan perhiasan daripada tinggal di rumah yang lebih besar. Kenapa Nyonya datang tanpa pemberitahuan? Aku tidak datang sebagai tamu. Lalu sebagai apa? Aku datang sebagai seseorang yang ingin menawarkan sebuah penawaran menarik. Oh, ternyata Nyonya bekerja sebagai sales. Setidaknya, saya masih berwibawa dari pekerjaanmu saat ini, bukan? Tetapi sudah, aku tidak punya banyak waktu. Aku punya tawaran menarik, dan kau tidak mungkin menolak. Cepat katakan, apa yang Nyonya inginkan dariku? Kau tahu, aku
sudah lama sekali mau bertemu denganmu. Mungkin inilah waktu yang paling tepat. Apakah aku sepenting itu di kehidupanmu, Nyonya? Kau tidak lebih penting daripada semua perhiasan yang kau pakai ini. Apa maksudmu? Itu adalah perbedaan kita. Tetapi sudah, lebih baik kita langsung saja ke inti permasalahan. Baiklah. Apa yang Nyonya ingin tawarkan? Aku akan langsung saja. Aku datang ke apartemen ini bukan untuk bertengkar. Tetapi kata-kata Nyonya Sekretaris membuatku sangat tidak nyaman. Lalu apa yang membuatmu nyaman? Memiliki apartemen tanpa mengeluarkan uang sedikit pun. Selagi saya masih bisa bersama, cepat katakan apa yang Nyonya inginkan. Jika kata-kata Nyonya selalu menyinggung perasaan saya, maafkan saya jika saya harus mengusir Nyonya dari apartemen saya. Kau terlalu sensitif. Baiklah kalau begitu. Aku akan menyampaikan sebuah penawaran menarik. Apakah kau mencintai? Kau mengerti maksudku bukan? Bukankah pertanyaan itu seharusnya dari pertanyaannya sendiri? Aku sudah selesai bertanya pada diriku sendiri. Sekarang giliranku. Apakah kau mencintai? Aku tidak tahu, tapi aku percaya padanya. Itu bukan jawaban yang aku inginkan. Kau harus jujur padaku. Itu satu-satunya jawaban yang paling jujur. Baik. Kalau begitu, mari kita bicara tentang jujur. Apa kamu tahu dari mana datangnya semua ini? Semua perhiasan ini. Ini dari kerja keras, rasa cinta dan pengorbanan. Yang kau maksud dari kerja keras? Kerja keras siapa? Aku tidak pernah minta. Dia yang selalu memberikannya kepadaku. Tetapi kau memilih untuk menerima pemberian. Bukankah itu manusiawi? Benar. Itu sangat manusiawi. Bagi manusia sepertimu. Manusia yang merasa harga dirinya setara dengan berlian. Padahal dia hanya perhiasan bagi orang lain. Kau tidak tahu apa-apa tentang hidupku. Tetapi aku tahu rasanya berpura-pura bahagia dan bersembunyi di balik perhiasan. Kau terus menuduhku, Nyonya. Sudah aku katakan, cepat sampaikan apa yang kau inginkan. Selagi aku masih bisa bersama. Aku datang kemari untuk melindungimu, melindungi hidup, melindungi nyawa. Jika kau mengusir, itu akan menjadi penyesalan sepanjang hidup. Baca dokumen ini. Aku tidak mengerti. Apa maksud dari angka itu? Segalanya bisa dipalsukan. Begitupun dengan cinta. Tetapi angka-angka tidak bisa berbohong. Aku tidak mengerti maksudmu, Nyonya. Dokumen ini adalah bukti dari pemalsuan yang telah dilakukan oleh Tuan Gurvan. Ialah angka ini. Ini adalah daftar kebohongan yang telah dia buat. Dia telah memindahkan dana operasional perusahaan ke rekening-rekening gelap selama 2 tahun terakhir. Lihatlah dalam kedua. Kau akan menemukan rincian pembelian perhiasan. Dia tidak hanya mencuri uang, tetapi dia mencuri nasib banyak orang dan melantarkan anak-anak hanya untuk membuat lehermu berkilau. Dia kira dia cukup cerdas untuk menutupi jejaknya dengan kwitansi palsu dan laporan audit yang telah dimanipulasi. Namun dia lupa bahwa setiap transaksi aku meninggalkan fakta berupa angka. Aku telah mengumpulkan angka-angka itu sejak lama karena aku sejak awal tidak pernah percaya kepadanya. Artinya, kau sudah mengetahuinya sejak lama. Lalu mengapa kau tidak melakukannya sejak awal? Aku membiarkannya untuk menghancurkannya. Dari semua perhiasan ini, adalah saudara kegelapan.
melakukan segala cara agar kau bahagia. Dan kau sangat tidak senang melihatku bahagia. Aku tidak peduli dengan kebahagiaan, tetapi karena kebahagiaan mengancam kebahagiaan anak-anak, itu yang membuatku sangat tidak bahagia. Aku tidak peduli dengan urusan keluarga. Kau harus peduli karena setiap kebahagiaan ini dicapai dengan cara mengantarkan anak-anak. Lalu apa yang kau inginkan? Kerjasama. Kerjasama. Apa maksudmu? Aku datang membawa pilihan. Tetapi itu seperti ancaman. Lebih tepatnya adalah sebuah penyelamat. Apa yang kau inginkan? Aku akan membawa dokumen ini ke polisi. Tetapi aku sangat mengkhawatirkan jika penyelidikannya dimulai. Aku tahu kau juga akan terseret. Lalu apa yang kau inginkan? Aku menjauh dari suamimu. Itu tidak perlu. Yang aku inginkan adalah serahkan semua perhiasan yang kau terima darimu. Jika tidak, perhiasan itu akan disita sebagai barang bukti. Kau tidak punya pilihan. Tetapi jika kau memberikan, aku akan menutup semuanya dan kau bisa melanjutkan hidup dengan tenang. Lalu bagaimana dengan suamimu? Aku sudah tidak membutuhkannya lagi. Dia akan mendekam di penjara. Kau benar-benar wanita yang luar biasa. Kau hancurkan suamimu sendiri. Dia telah menghancurkan dirinya sendiri. Sedangkan aku tidak ingin runtuh bersamanya. Bagaimana jika aku menolak tawaran? Itu pilihan. Jika kau tidak mau bekerja sama, kalian berdua akan mendekam di penjara. Jika kau peduli pada hubungan kalian, lanjutkan saja kisah cinta yang romantis di penjara. Jika kau peduli pada dirimu sendiri, lebih baik kau bekerja sama dengan. Dengarkan aku baik-baik. Aku memiliki dokumen, bukti dan semua jejak penggelapan. Itu semua mengarah langsung ke pintu apartemen. Jika kau tidak mau bekerja sama, kalian akan hancur berkeping. Kau benar-benar menghancurkan hidupku. Kau yang memulai semua ini, kau menghancurkan dirimu sendiri. Tetapi aku tidak pernah memintanya datang sini. Dia sendiri yang memutuskan datang sini. Sejak kedatangan dia, kau memulai kelancaran sendiri. Kau pasti sangat kuat. Melihatku terpuruk di hadapan. Sedikit pun aku tidak peduli dengan dirimu. Tetapi sudah, jika kau masih ragu, dengan baik hati, aku akan memberikan waktu kepadamu untuk berpikir. Tetapi, aku tidak punya banyak waktu lagi. Kau tahu apa yang paling menyakitkanku? Aku tidak merasa menyakiti. Tetapi kau tahu semuanya dan membiarkan semua ini terjadi. Sehingga sekarang lu terseret ke masalah ini. Aku biarkan semuanya berjalan sesuai rencana kalian. Agar ketika semuanya hilang, rasa sakitnya jauh lebih pedih. Kau benar-benar wanita yang tidak punya perasaan. Perasaanku sudah mati saat aku menyadari bahwa setiap perhiasan yang kau banggakan itu adalah hasil dari kehancuran keluarga. Sekarang putuskan, berikan perhiasan atau mendekamlah di penjara. Jika kau mengambil sebuah perhiasan, apa yang disita dariku? Kau merasa kehilangan harga diri setelah semua perhiasan hilang. Artinya, kau sangat tidak berharga. Kau menggunakan perhiasan itu agar kau terlihat lebih berharga. Kau telah menyingkirkan mulutmu. Beras itu juga. Ini, apakah kau sudah puas?
Aku rasa semuanya sudah cukup. Aku akan pergi. Senang bekerjasama denganmu. Lalu bagaimana dengan suamimu? Kau bisa suruh dia keluar dari persembunyian, atau kau terus menyembunyikan. Itu terserah padamu. Aku setulus hati memberikannya untuk. Semoga kalian berdua bahagia. Selamat tinggal. Asenkah, kita bisa lari. Aku masih punya banyak simpanan di tempat lain, sayang. Kau masih punya simpanan? Milik siapa lagi? Milik siapa lagi yang kau curikan ini? Keluar! Asenkah, kau tidak mengerti. Aku sangat mencintai ibu saya. Keluar!